Dragon Ball karya Akira Toriyama langsung sukses. Tetapi Dragon Ball Z benar-benar membantu mengangkat franchise ini ke tingkat yang lebih tinggi dan membantu menunjukkan apa yang mungkin terjadi dalam kelanjutan yang lebih matang dan penuh aksi ini. Banyak elemen khas seri ini yang paling sering dikaitkan dengan Dragon Ball, memulai debutnya di Dragon Ball Z. Baik itu transformasi Super Saiyan yang radikal, penjahat yang melewati berbagai negara sebelum mereka mencapai bentuk akhir, dan proses fusion yang kuat. Dragon Ball tidak akan seperti ini tanpa ide ambisius Dragon Ball Z dan keberanian serial ini dalam mengganggu status quo. Banyak ide Dragon Ball Z yang menghasilkan perkembangan inovatif yang membantu serial ini tumbuh dan mempertahankan dirinya sendiri. Namun, tidak dapat dihindari bahwa seri apapun yang berjalan selama Dragon Ball Z akan menghadapi hambatan narasi atau mencoba-coba ide yang bertentangan dan tidak masuk akal. Ekor Saiyan sekarang menjadi peninggalan masa lalu Dragon Ball, dan semakin meningkatnya kegunaan transformasi Super Saiyan. Pada dasarnya premis ekor ini dikeluarkan secara perlahan. Namun, ekor Saiyan dan transformasi kera besar yang menyertainya memainkan peran penting dalam pengantar saga Saiyan Dragon Ball Z. Dragon Ball dan Dragon Ball Z sama-sama memiliki gagasan bahwa ekor Saiyan akan tumbuh kembali meskipun dicabut. Piccolo sebagai tindakan peringatan menghilangkan ekor Gohan selama pelatihan di alam liar. Pelengkap ini dengan mudah tumbuh kembali selama klimaks pertarungan Goku dan Vegeta, yang memberikan para pahlawan terobosan penting saat kera besar Gohan menyerang Vegeta. Vegeta memotong ekor Gohan dan ini seolah-olah mengakhiri kemunculannya di masa depan di Dragon Ball Z. Tidak ada indikasi mengapa ekornya tidak tumbuh kembali lagi nanti. Hal yang sama juga berlaku untuk ekor Goku dan Vegeta yang telah dihilangkan. Dan rasanya seolah-olah Dragon Ball Z hanya ingin penontonnya lupa bahwa mereka adalah bagian penting dari cerita. Bola naga dan harapan yang dikabulkan oleh Dewa Naga saat dikumpulkan adalah salah satu hadiah terbesar dari anime ini. Sangat menarik melihat Dragon Ball dan keterbatasannya berkembang seiring waktu, baik itu pengenalan set Dragon Ball baru atau peningkatan kekuatan dan keinginan-keinginan tambahan. Ada saat-saat di mana kebebasan tertentu diambil dengan bola naga yang secara impulsif menimbulkan komplikasi baru yang belum pernah diatasi sebelumnya dan dianggap sebagai cara mudah bagi pahlawan untuk memecahkan masalah. Salah satu perkembangan yang tidak masuk akal adalah Busaga dari Dragon Ball Z mengungkapkan bahwa Shenron dapat dibatalkan pemanggilannya sebelum semua keinginan dibuat, dan keinginan yang tersisa dapat disimpan secara efektif. Oleh karena itu, lebih sedikit waktu yang dibutuhkan sebelum bola naga aktif kembali. Para pahlawan hanya menggunakan satu keinginan mereka untuk menghidupkan kembali korban Majid Vegeta dan akibatnya. Mereka hanya perlu menunggu 6 bulan, bukan 1 tahun penuh sebelum bola naga dapat digunakan kembali. Ini semua terasa seenaknya dan meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa orang secara acak dapat menemukan bola naga dan kemudian mengetahui bahwa beberapa keinginan mereka telah dikabulkan. Selain itu, Shenron dapat mengabulkan banyak permintaan di Dragon Ball Z, tetapi hal ini tampaknya dilupakan selama bagian tertentu dari Dragon Ball Super, di mana dia hanya mengabulkan satu permintaan. Para fans berasumsi bahwa Dende mematikan tenaga Shenron, tetapi tidak ada konfirmasi mengenai keputusan seperti itu yang pernah dibuat. Bulan bumi menjadi target yang mengejutkan di seluruh Dragon Ball, dan bulan sebenarnya dihancurkan lebih dari 1 kali sepanjang franchise tersebut. Master Roshi menghancurkan bulan dengan Kamehameha Totemik selama turnamen seni bela diri dunia ke-21, dan Piccolo menggunakan taktik yang sama untuk membalikan transformasi kera besar Gohan selama pelatihan hutan belantara mereka di Dragon Ball Z. Mempertimbangkan beratnya tindakan ini, orang akan berasumsi bahwa ada dampak besar dari bumi yang tidak memiliki bulan, atau paling tidak planet ini akan tenggelam dalam cahaya siang yang terus-menerus. Namun, kehancuran bumi diperlakukan dengan santai di Dragon Ball Z. Selain tidak ada konsekuensi dari tindakan destruktif Piccolo, bulan juga tiba-tiba terlihat kembali berada di langit.
Ada asumsi tertentu bahwa seseorang menginginkan kembalinya bulan di luar layar. Namun hal ini tidak pernah disinggung atau dikonfirmasi, padahal penjelasan seperti itu mudah dilakukan. Dragon Ball Z mendapat banyak manfaat dari dunia lain setelah kematian dan gagasan bahwa kematian sebenarnya bisa menjadi permulaan bagi individu tertentu. Faktanya, Goku memperoleh beberapa kemampuan terkuatnya selama berada di dunia lain, seperti serangan Kaioken, Spirit Bomb, Fusion, dan disitulah dia pertama kali naik ke status Super Saiyan 3. Presentasi Dragon Ball Z tentang dunia lain, khususnya cara ia memperlakukan kebangkitan, berubah seiring waktu. Awalnya, karakter yang diharapkan hidup kembali berarti mereka secara teknis masih hidup, tetapi masih terjebak di dunia lain. Dragon Ball Z bahkan menciptakan banyak ketegangan dari kemampuan Goku untuk kembali ke bumi tepat waktu dari Snake Way setelah kebangkitan pertamanya. Kebangkitan Krillin di Dragon Ball Z juga melibatkan keinginan untuk memindahkan jiwanya ke stasiun check-in bumi sejak dia meninggal di Namek. Dragon Ball Z menjadi semakin malas dalam hal ini, dan sebagian besar ingin menghidupkan kembali seseorang agar mereka kembali ke bumi tanpa komplikasi apapun. Meskipun demikian, masih ada ketidakkonsistenan mengenai apakah mereka dihidupkan kembali tepat di tempat jenazah mereka binasa, atau apakah mereka diangkut ke tempat permohonan dibuat. Fusion Anting Potara telah berubah di seluruh Dragon Ball, dan apa yang awalnya diperkenalkan sebagai cara fusion permanen telah diklarifikasi menjadi dibutuhkannya Kai atau sosok dewa jika ingin permanen. Goku dan Vegeta dengan enggan menggunakan Anting Potara untuk menjadi Vegito selama pertarungan melawan Super Buu. Rasanya tidak ada cara lain untuk mengalahkan penjahat yang begitu kuat dan tangguh. Goku dan Vegeta menghadapi kesuksesan luar biasa saat mereka bertarung melawan Buu sebagai Vegito, dan mereka menggunakan strategi cerdas di mana mereka membiarkan dirinya diubah menjadi permen dan dikonsumsi. Vegito yang dimakan Buu memberinya kemampuan untuk membebaskan teman-temannya dari dalam, agar kematian Buu tidak juga berakibat pada kematian mereka. Anehnya, fusion Vegito terpisah ketika dia dimakan oleh Buu, dan Goku serta Vegeta sekali lagi menjadi individu yang terpisah. Ini jelas berguna untuk Dragon Ball lainnya, tetapi tidak pernah ada penjelasan mengapa konsumsi Buu membatalkan fusion Vegito. Buu adalah makhluk kuat magis yang mungkin menjadi alasan di sini, tapi tetap saja tidak masuk akal. Interior Buu juga dipenuhi dengan cacing gelang yang menakutkan, yang menjadi ancaman asal-asalan bagi Goku dan Vegeta selama perjalanan fantastis mereka. Cacing gelang ini tidak pernah terlihat atau disebutkan lagi, yang juga menjadikan mereka elemen nakal yang aneh di seri ini. Jadi itu dia 5 detail di Dragon Ball Z yang nggak masuk akal kalau dipikir-pikir. Walaupun kita tahu anime ini penuh dengan hal-hal luar biasa dan logika yang seringkali dilanggar, justru itulah yang bikin Dragon Ball Z begitu seru dan ikonik sampai sekarang. Tapi kadang nggak ada salahnya kan buat sedikit mempertanyakan apa yang terjadi di balik layar. Kalau kamu punya detail lain yang menurutmu aneh atau nggak masuk akal, kasih tahu di kolom komentar ya.